wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Fidina Yudya dengan NIM 23191010117 dari Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dioda dan rangkaiannya yang terdiri dari 4 rangkaian, yaitu ada yang pertama penyearah gelombang penuh, yang kedua ada voltage regulator, yang ketiga ada LED, dan yang keempat ada fotodioda. Rangkaian yang pertama adalah rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah gelombang penuh adalah jenis rangkaian yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus arah atau DC. Dalam penyearah gelombang penuh, kedua setengah gelombang dari arus AC diubah menjadi bentuk gelombang DC yang menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyearah gelombang setengah. Gambar berikut ini merupakan gambar rangkaian penyearah gelombang penuh yang saya buat pada Proteus. Pada rangkaian ini saya menggunakan elemen V-shine, bridge, resistor, dan osiloskop. Fungsi dari masing-masing elemennya adalah V-shine memberikan sumber sinyal AC, bridge mengubah AC menjadi DC, resistor membatasi aliran arus dalam rangkaian, dan yang terakhir osiloskop digunakan untuk memvisualisasikan bentuk dari gelombang sinyal. Selanjutnya adalah elemen pada rangkaian saling disambungkan. V-shine dan resistor disambungkan dengan bridge, osiloskop disambungkan pada rangkaian. Dan pada rangkaian ini ground ditambahkan untuk memberikan titik referensi untuk seluruh rangkaian. Pada rangkaian ini, rangkaian disambungkan pada channel A osiloskop. Penggunaan channel A pada osiloskop digunakan untuk menampilkan sinyal utama yang diamati pada rangkaian. Amplitude pada V-shine diubah menjadi 100 volt dan frekuensi diubah menjadi 50 Hz. Hal ini bertujuan agar V-shine memiliki tegangan. Jika V-shine tidak memiliki tegangan, rangkaian penyearah tidak dapat mengubah tegangan AC menjadi DC karena tidak ada sinyal yang dapat diproses. Hasil dari rangkaian penyearah gelombang penuh adalah gelombang lurus yang menandakan arus DC. Pada gambar tersebut untuk channel B, C, dan D saya off-kan untuk memudahkan pembacaan gelombang. Rangkaian kedua saya buat adalah rangkaian voltage regulator. Voltage regulator sendiri merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk menjaga tegangan output tetap stabil, meskipun ada fluktuasi pada tegangan input atau pada perubahan beban. Fungsi utama dari voltage regulator sendiri untuk memastikan bahwa perangkat yang bergantung pada tegangan tertentu menerima suplai daya yang aman. Elemen yang saya gunakan pada rangkaian voltage regulator yang saya buat pada Proteus, diantaranya ada baterai, resistor, DC voltmeter, dan dioda Zener. Fungsi dari masing-masing elemen ini sendiri diantaranya baterai memberikan tegangan input yang diperlukan, selanjutnya resistor mengatur aliran arus dan tegangan dalam rangkaian ini, dan DC voltmeter digunakan untuk mengukur atau memantau tegangan output, dan dioda Zener menjaga stabilitas tegangan output dengan memblokir tegangan berlebih. Dioda Zener pada rangkaian ini digunakan karena memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari dioda yang lain. Dioda Zener digunakan dalam rangkaian regulator ini untuk menstabilkan tegangan output. Ketika tegangan input lebih tinggi daripada tegangan Zener, dioda Zener akan mengalirkan arus dan menyerap kelebihan tegangan, sehingga tegangan output tetap stabil pada nilai yang diinginkan. Rangkaian disambungkan seperti pada gambar. Ground ditambahkan untuk menghubungkan semua komponen dalam rangkaian yang membutuhkan referensi tegangan 0. Selain itu, ground juga penting untuk mencegah tegangan berlebih yang dapat merusak komponen-komponen elektronik lainnya. Hasil dari rangkaian voltage regulator berupa besar arus yang terbentuk dari DC voltmeter di kanan dan kiri jika dijumlahkan sama dengan jumlah volt baterai. Pada rangkaian voltage regulator, besar arus yang terbentuk antara DC voltmeter yang dipasang di kanan dan kiri rangkaian akan saling terkait dengan tegangan baterai atau sumber daya. Dikarenakan tegangan dari baterai akan memasuk daya ke rangkaian dan regulator
atau resistor akan mengatur tegangan tersebut agar tetap stabil pada tingkat tertentu sesuai nilai yang diinginkan. Rangkaian yang ketiga adalah rangkaian LED. LED sendiri adalah sebuah komponen semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika mendapat aliran arus listrik. LED bekerja dengan prinsip elektroluminescence, di mana elektron yang bergerak melalui bahan semikonduktor akan menghasilkan foton, yaitu partikel cahaya. LED banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, diantaranya pada TV hingga lampu penerangan. Pada rangkaian LED yang saya buat di Proteus, saya menggunakan elemen, diantaranya baterai 2 volt, resistor, dan LED biru. Baterai digunakan sebagai sumber tegangan pada rangkaian, resistor digunakan untuk mengatur arus aliran pada rangkaian, dan LED biru digunakan sebagai elemen penanda bahwa arus berhasil disalurkan. Selanjutnya pada gambar ini, rangkaian saling disambungkan. Baterai disambungkan dengan resistor, resistor disambungkan dengan LED, dan sisi baterai yang lain disambungkan dengan LED. Rangkaian yang telah tersambung akan menghasilkan nyala pada LED. Pada rangkaian ini, dikarenakan saya menggunakan LED yang berwarna biru, sehingga seperti yang terlihat pada gambar, sinar atau cahaya yang terbentuk pada LED akan berwarna biru. Hal ini menandakan bahwa rangkaian yang saya buat telah berhasil. Selanjutnya, rangkaian terakhir yang saya buat adalah rangkaian fotodioda. Fotodioda sendiri adalah jenis dioda semikonduktor yang dirancang untuk mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa yang hanya mengantarkan arus listrik, fotodioda menghasilkan arus listrik ketika terpapar cahaya. Ketika cahaya jatuh pada area PN junction di dalam fotodioda, energi cahaya tersebut menggerakkan elektron yang menghasilkan arus listrik. Fotodioda banyak digunakan dalam aplikasi penginderaan cahaya seperti pada kamera. Gambar yang terlampir merupakan rangkaian fotodioda yang saya buat pada Proteus. Elemen yang digunakan pada rangkaian ini saya menggunakan baterai yang berfungsi sebagai sumber tegangan utama, memberikan daya yang dibutuhkan oleh rangkaian untuk beroperasi. Selanjutnya ada LDR1 atau Light Dependent Resistor. Adalah resistor yang nilai resistansinya berubah seiring intensitas cahaya yang diterimanya. Sehingga komponen ini sering digunakan dalam sensor cahaya untuk mendeteksi tingkat pencahayaan di sekitar rangkaian. Resistor digunakan untuk membatasi aliran arus dalam rangkaian dan melindungi komponen lain dari kerusakan akibat arus yang berlebihan. Selanjutnya ada LED kuning yang berfungsi sebagai indikator visual, memberikan sinyal berupa cahaya saat dialiri arus listrik. Warna LED kuning dapat menandakan status tertentu pada rangkaian seperti nyala atau mati. Selanjutnya ada transitor yang bertindak sebagai saklar atau penguat yang dapat mengendalikan aliran arus yang lebih besar menggunakan sinyal input yang lebih kecil, sehingga sering digunakan untuk mengendalikan LED. Hasil dari rangkaian fotodioda yang terlampir berupa nyala pada lampu LED yang berwarna kuning. Nyala ini terbentuk ketika sensor cahaya mendapatkan cahaya atau ketika cahaya didekatkan pada sensor cahaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai 4 rangkaian yang saya buat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.